Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai konstitusi. Nama saya Jessiska Desi Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi. Konstitusi atau constitution dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas dari undang-undang dasar, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis di dalam masyarakat. Dalam arti absolut, konstitusi memiliki 4 subpengertian. Yang pertama adalah konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi di dalam negara. Yang kedua adalah konstitusi sebagai bentuk negara. Yang ketiga, konstitusi sebagai faktor integrasi. Yang keempat adalah konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara. Konstitusi dalam arti relatif dibagi menjadi 2 pengertian. Konstitusi sebagai tuntutan golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh penguasa. Konstitusi dalam arti formal atau dapat berupa tertulis, dan konstitusi yang dalam arti materi atau konstitusi yang dilihat dari segi isinya. Yang selanjutnya adalah konstitusi dalam arti positif. Nah, di sini konstitusi sebagai keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan. Konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya jaminan hak asasi serta perlindungannya. Selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi konstitusi. Apa saja sih kedudukan dan fungsi konstitusi dalam negara? Kedudukan konstitusi dalam negara mengalami banyak perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Pada masa negara oligarki, konstitusi sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa. Pada masa peralihan dari negara oligarki ke negara demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai alat yang digunakan oleh rakyat dalam perjuangan melawan penguasa. Sedangkan pada masa negara demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan serta untuk membangun tatanan kehidupan yang baru. Sedangkan fungsi konstitusi yaitu untuk membatasi kewenangan penguasa, menjamin hak rakyat, serta mengatur jalannya pemerintahan. Dalam negara demokrasi, konstitusi mempunyai fungsi yang khas yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Terima kasih. Selanjutnya, saya Anggersi Pramudita. D. Pengertian perubahan konstitusi. Perkataan perubahan dalam konstitusi asal katanya rubah dan kata kerjanya merubah. Dalam sistem ketatanegaraan modern terdapat 2 model perubahan konstitusi, yaitu renewal atau pembaharuan dan amandemen atau perubahan. Saya Melia Nur Fajriah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi konstitusi. Yang pertama yaitu kedudukan konstitusi. Kedudukan konstitusi dalam suatu negara itu dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan pada zamannya. Seperti pada zaman negara feodalisme atau negara monarki, yaitu sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa. Yang kedua yaitu pada masa peralihan dari negara feodal dan menjadi negara demokrasi atau sebagai alat yang digunakan oleh rakyat dalam perjuangan melawan penguasa. Yang ketiga yaitu pada masa negara demokrasi, senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan serta untuk membangun tatanan kehidupan yang baru. Yang kedua yaitu fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi untuk membatasi kewenangan penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan. Dalam negara demokrasi, konstitusi mempunyai fungsi yang khas, yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintah.
Satu-satunya usaha yang dilakukan oleh negara untuk mencapai tujuan masyarakatnya adalah dengan menentukan adanya berbagai macam lembaga negara, dan hal ini telah ditetapkan dalam konstitusinya. Hal ini mencerminkan adanya pembatasan kekuasaan terhadap lembaga politik yang meliputi dua hal. Yang pertama yaitu pembatasan kekuasaan meliputi isi kekuasaannya, dan yang kedua yaitu pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu dijalankannya kekuasaan tersebut. Perkenalkan, nama saya Setia Rina Julianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pergantian konstitusi di negara Republik Indonesia ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Konstitusi UUD 45 adalah konstitusi yang diresmikan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu setelah dilakukannya rapat paripurna Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, menurut Sri Sumantri, tanggal 18 Agustus dicanangkan menjadi Hari Konstitusi Nasional. Yang kedua adalah tahun 1949 sampai 1950. Pada tahun ini, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 diganti menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat, atau biasa disebut Konstitusi RIS. Konstitusi ini berlaku di Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, yakni sejak diakuinya kedaulatan negara Indonesia menjadi negara serikat. Hingga 17 Agustus 1950, kedaulatan Indonesia dari negara serikat diubah kembali menjadi negara kesatuan. Lalu yang ketiga adalah tahun 1950 hingga 1959. Pada tahun ini, konstitusi negara diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau biasa dikenal dengan UUDS 1950, adalah konstitusi yang berlaku di negara Indonesia mulai tanggal 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Lalu yang keempat adalah dikembalikannya Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia menjadi konstitusi yang tetap hingga sekarang. Melalui Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 pada tahun 1999 sampai tahun 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 amandemen, yaitu pada tahun 1999 sampai tahun 2002. Dan setiap perundang-undangan di negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan peninjauan yudisial atas undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang 1945 itu hingga sekarang masih menjadi konstitusi Indonesia. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.